Halo bosku, salam YouTuber pemula. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Ini adalah salah satu tampilan dari channel saya yang baru saja lolos monetisasi ya. Dan di sini estimasi penghasilannya sudah sekitar 2.100.000-an ya. Untuk di bulan Mei di sini 2.100.000-an ya. Dan sedang berlangsung di sini itu 300 ribuan. Nah, ini real ya. Kita langsung klik saja di bagian estimasi penghasilannya. Nah, di sini untuk hari ini di tanggal 6 Juni ya. Jadi di tanggal 6 Juni itu tuh satu hari alhamdulillah dapat 84.000 ya. Jadi satu hari 84.000 dan di sini ada 89.000, ada 83.000. Jadi satu hari 80 ribuan. Jika kita kalikan 30 sudah 2.400.000-an dalam satu bulannya. Itu untuk estimasinya. Dan ini real ya, jadi saya langsung klik seperti ini kelihatan untuk penghasilan per harinya. Jadi ini adalah sebuah contoh channel yang sudah lolos monetisasi dan kita langsung buka, dan di sini juga ada tanggalnya, ada tanggal 7 Juni, 29 Mei, 20 Mei ya. Jadi seperti ini tampilan ketika channel sudah lolos monetisasi. Nah baik, jadi untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah ketika channel YouTube kita itu ditolak monetisasi ya. Baik, jadi ketika channel YouTube kita itu ditolak monetisasi, apakah masih ada jalan lain agar nanti bisa lolos? Jawabannya ada. Teman-teman harus mengajukan banding. Dengan catatan teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua tidak menghapus video channel YouTube kita. Jadi kita bisa ajukan banding. Kita mengajukan banding adalah real, kita langsung kita rekam ya. Jadi kita rekam sendiri, kemudian kita jelaskan bagaimana proses kita editingnya, bagaimana aplikasi apa yang kita gunakan, itu harus dijelaskan untuk proses pengajuan banding. Dan apakah ketika kita sudah mengajukan banding bisa lolos monetisasi? Jawabannya bisa. Jadi banyak yang ditolak monetisasi dengan fitur mengajukan banding, yakni kita menjelaskan strategi bagaimana cara kita editingnya, teknik editingnya, aplikasi apa yang kita gunakan, dan HP apa yang kita gunakan, itu harus kita jelaskan ya. Itu tips solusinya agar ketika kita ditolak monetisasi itu kita bisa dimonetisasi kembali. Jadi banyak sekali yang ditolak monetisasi misalkan gara-gara konten berulang ya. Dan apakah ada solusinya? Ada ya. Kita itu tinggal menjelaskan saja bahwa itu benar-benar kita yang editing, kemudian HP kita pakai HP apa, kemudian editingnya bagaimana, dan kita juga harus merekam diri kita nih dalam proses editingnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sahabat-sahabat nggak tahu ya, itu sebenarnya ada fitur yang ajukan banding. Jadi misalkan ditolak monetisasi seperti ini ya. Nah baik, jadi ini adalah sebuah contoh ketika channel kita itu ditolak monetisasi. Dan apakah masih ada cara lain untuk kita agar bisa lolos monetisasi lagi? Ada, yakni adalah kita harus yang pertama tadi, kita harus mengajukan banding bahwa itu memang benar-benar video kita, benar-benar channel kita, dan benar-benar kita yang editing. Jadi kita tuh harus merekam diri kita dalam proses pembuatan videonya ya, dalam proses editingnya. Jadi memang harus kita jelaskan detail ya. Ketika kita jelaskan detail, maka nanti tinggal kita upload ke YouTube, lalu kita privat, dan nanti pihak YouTube akan mengecek untuk video kita. Dan biasanya memang kalau memang kita benar-benar video kita, benar-benar channel kita, maka nanti fitur monetisasinya insya Allah akan diterima ya. Jadi seperti itu ya tips solusi ketika kita ditolak monetisasi di tahun 2025. Jadi kita wajib mengirimkan video banding. Video banding itu menjelaskan tentang proses kita editingnya, tentang HP apa yang kita pakai, Jadi kita harus jelaskan memang benar-benar detail di sana. Jadi kalau kita jelaskannya setengah-setengah itu akan sulit untuk lolos monetisasi. Jadi seperti itu ya tips dan juga solusi agar ketika kita ditolak monetisasi itu bisa dimonetisasi kembali. Nah di sini untuk contoh tampilan dari channel yang sudah lolos monetisasi, kita langsung masuk di YouTube Studio, kita klik logo dolar. Nah contohnya seperti ini, ada iklan halaman tonton, ada iklan visual, ada super, ada shopping, dan di sini juga ada fitur langganan. Kita klik seperti ini. Nah jadi di sini saya juga tinggal aktifkan saja. Kemudian ada juga brand connect di sini. Jadi brand connect ini berkolaborasi dengan brand.
Baik, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan tips solusi ketika channel YouTube kita itu ditolak ya. Jadi kita harus mengajukan banding dan kita kirim video ke YouTube. Jadi seperti itu saja, terima kasih dan selamat malam.